Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izzahrani Hamka dengan NIM L0212111088 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu ekosistem laut, yaitu ekosistem terumbu karang. Baik, yang pertama yaitu pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat CaCO3 yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu yang hidup bersimbiosis dengan zooxanthella dan sedikit tambahan dari alga berkapur serta organisme lain yang menyekresi kalsium karbonat yang hidup di dasar lautan. Baik, selanjutnya ada anatomi karang. Koloni karang terbentuk dari ribuan atau lebih individu polip yang berdiameter 1-3 mm. Polip memiliki bagian tubuh terdiri atas yang pertama yaitu mulut dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan mempertahankan diri. Dan yang kedua yaitu rongga tubuh coelanteron yang juga merupakan saluran pencernaan atau biasa disebut dengan gastrovaskular. Dan yang ketiga yaitu memiliki dua lapisan tubuh yaitu ektodermis dan endodermis yang lebih umum disebut sebagai gastrodermis karena berbatasan dengan saluran pencernaan. Nah, di dalam gastrodermis ini terdapat tumbuhan renik bersel tunggal yang disebut dengan zooxanthella yang hidup bersimbiosis dengan polip. Zooxanthella menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis yang kemudian disekresikan ke dalam usus polip sebagai pangan. Asosiasi dengan zooxanthella. Zooxanthella merupakan alga dari kelompok Dinoflagellata yang hidup bersimbiosis pada hewan karang. Zooxanthella menghasilkan hasil fotosintesis yang dapat dimanfaatkan oleh hewan karang. Para peneliti menyebutkan bahwa hasil fotosintesis dari zooxanthella jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan respirasi hewan karang. Sebagian ahli juga menyatakan bahwa sumber makanan 75-90% berasal dari zooxanthella. Sedangkan untuk zooxanthella sendiri, terumbu karang adalah habitat yang baik karena merupakan pensuplai terbesar zat anorganik untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada produksi kapur. Yang pertama yaitu hermatifik, merupakan karang yang membentuk terumbu. Di dalamnya terdapat sel-sel tumbuhan yang bersimbiosis dengan zooxanthella. Penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Nah, yang kedua ada ahermatifik, merupakan karang yang tidak membentuk terumbu. Dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Selanjutnya ada reproduksi karang. Terumbu karang berkembang biak secara seksual dan aseksual. Pembiakan seksual terjadi melalui penyatuan gamet jantan dan betina untuk membentuk larva bersilia yang disebut dengan planula. Planula akan menyebar kemudian menempel pada substrat yang keras dan tumbuh menjadi polip. Kemudian polip tersebut akan melakukan pembiakan aseksual. Nah, pada pembiakan aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi sehingga terbentuk polip-polip baru yang saling menempel sampai berbentuk koloni yang besar dengan membentuk yang beragam sesuai jenisnya. Selanjutnya ada letak terumbu karang. Letak terumbu karang ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi atau biasa disebut dengan fringing plate. Karang tepi adalah terumbu karang yang berada di pinggir pantai daratan utama atau pulau-pulau kecil. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas mengarah secara vertikal. Contohnya yang ada di Sulawesi yaitu Bunaken dan Bali yaitu Nusa Dua. Dan yang kedua yaitu terumbu karang penghalang atau biasa disebut dengan barrier reef. Terumbu karang penghalang terletak agak jauh dari pantai, diantai oleh laut yang cukup dalam. Umumnya karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya di Sulawesi yaitu Spermonde dan Sulawesi Tengah
yaitu Kepulauan Banggai. Dan yang ketiga yaitu terumbu karang cincin atau biasa disebut dengan atol. Terumbu karang cincin atau atol adalah karang yang berbentuk lingkaran yang biasanya terdapat perairan yang lebih dalam atau biasa disebut dengan goba. Contohnya di Sulawesi yaitu Takak Bunerate. Pola penyebaran terumbu karang di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai lebih dari 95.000 km dan memiliki lebih dari 17.000 pulau. Estimasi luas terumbu karang Indonesia sekitar 51.000 km kubik. Luas terumbu karang tersebut belum mencakup terumbu karang di wilayah terpencil yang belum dipetakan atau berada di perairan agak dalam. Sebanyak 51% terumbu karang di Asia Tenggara dan 18% terumbu karang di dunia berada di perairan Indonesia. Selanjutnya ada faktor pembatas terumbu karang. Yang pertama yaitu suhu. Terumbu karang di daerah 23 sampai 25 derajat Celcius. Terumbu karang dapat mentoleransi suhu sampai 36 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua yaitu kedalaman. Terumbu karang dapat hidup pada kedalaman 50-70 meter, kebanyakan pada kedalaman 20 meter. Yang ketiga yaitu cahaya. Salah satu faktor penting dalam terumbu karang karena Zooxanthellae sangat membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis, di mana fotosintesis ini bisa bermanfaat untuk perkembangan dari terumbu karang. Nah, yang keempat ada salinitas. Karang tumbuh pada salinitas 32 sampai 35%. Dan yang terakhir ada sedimentasi. Sedimentasi ini mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan terumbu karang, dapat mengurangi cahaya, menutup, dan menyumbat struktur pemberian makanan. Fungsi terumbu karang. Yang pertama yaitu fungsi pariwisata. Terumbu karang memiliki keanekaragaman jenis biota sangat tinggi dan sangat produktif dengan bentuk dan warna yang beragam. Skin diving atau snorkeling, scuba, dan fotografi adalah kegiatan yang umum untuk menikmati terumbu karang. Nah, yang kedua ada fungsi perikanan. Terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan-ikan karang yang harganya mahal, sehingga nelayan menangkap ikan di kawasan terumbu karang. Yang ketiga ada fungsi pelindung pantai. Jenis terumbu karang yang berfungsi untuk melindungi pantai adalah terumbu karang tepi dan penghalang. Jenis terumbu karang ini berfungsi sebagai pemecah gelombang alami yang melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh fenomena laut. Selanjutnya ada peran terumbu karang. Peran terumbu karang ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu secara ekologi, sebagai habitat dari berbagai jenis biota laut, yang sebagai penahan gelombang air laut untuk melindung daerah pantai dari abrasi. Yang kedua yaitu secara ekonomi. Dalam aspek ekonomi, terumbu karang menyediakan berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi. Selain itu, terumbu karang juga sering dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk obat-obatan dan juga kosmetik. Keindahan terumbu karang juga menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai objek wisata. Dan yang ketiga yaitu secara sosial. Dalam aspek sosial, terumbu karang bermanfaat dalam kegiatan pendidikan, terutama mengenai ekosistem pesisir, mengenai tumbuhan dan hewan laut, serta pencinta alam. Selain itu, terumbu karang juga digunakan sebagai sarana penelitian. Dan yang terakhir ada faktor perusak terumbu karang. Yang pertama yaitu pengambilan karang. Untuk pembuatan bahan bangunan dilakukan pengambilan terumbu karang secara besar-besaran sebagai bahan baku kapur dan penahan hampasan gelombang yang ditempatkan di pinggir-pinggir pantai yang longsor. Nah, yang kedua yaitu pembangunan di pesisir. Pembangunan di pesisir seperti pelabuhan, jembatan, jalan, hotel, restoran, reklamasi untuk perluasan kota, dan penguasaan pulau-pulau merupakan kegiatan-kegiatan yang menyumbang kerusakan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem terumbu karang. Dan yang ketiga yaitu pencemaran.
Pencemaran perairan, sungai, pesisir maupun laut dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang. Bahkan, pencemaran yang masuk ke dalam sungai dan danau dapat tersangkut ke pesisir sehingga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di pesisir, termasuk ekosistem terumbu karang. Pencemaran dapat diakibatkan oleh sampah dan limbah. Dan yang keempat yaitu kegiatan pariwisata. Beberapa kerusakan yang dilakukan oleh kegiatan wisata bahari umumnya terjadi akibat kontak fisik wisatawan dengan terumbu karang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kontak fisik tersebut antara lain seperti menendang, mengambil biota laut, serta peralatan selam yang bersentuhan dengan terumbu karang.